pembelajaran pada hari ini. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Aduh, kenapa ini? Sudah Ibu. Dudukin siap, Alia. Oke, kita absen dulu ya. Mira Fitriani, hadir Ibu. Asisten Nurul Hidayah, hadir Ibu. Safira Salsabila, tidak hadir Ibu. Kenapa Safira tidak hadir? Tidak ada keterangan. Sudah. Suruh Safira hubungi saya. Mira. Baik Ibu. Aliani Rosi, hadir. Oke baik, berarti hadir semua kecuali Safira ya. Sudah muncul Ibu. Oke, sudah muncul. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai apa? Mengenai persuasi, teks persuasi. Oke, baik. Ada yang tahu apa itu teks persuasi? Wah, dua-duanya jawab. Oke, boleh bilang dulu. Baik Ibu, teks persuasi itu adalah teks yang membujuk dan mengajak orang untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis Ibu. Oke baik, Alia boleh silakan. Kalau menurut saya teks persuasif itu adalah ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu yang dilakukan. Oke baik, hari ini kita akan belajar mengenai menelaah pidato persuasif. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa itu mampu untuk menelaah pidato persuasif dengan menganalisis struktur, gaya bahasa, kekuatan argumen, serta tujuan dari pidato. Kemudian mampu untuk memberikan sebuah penilaian kritis terhadap keefektifan pidato tersebut. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari pidato persuasif. Ayo fokus. Yang pertama, memiliki tujuan persuasif, yaitu bertujuan untuk membujuk pendengar agar mengambil tindakan atau mengubah sudut pandang mereka. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang meyakinkan, kalimat bersifat logis, emosional, dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, menyampaikan data dan fakta pendukung, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan dengan fakta untuk memperkuat argumen. Yang keempat, disampaikan dengan gaya yang menarik, yaitu memiliki intonasi dan gestur yang dapat memikat pendengar. Jadi gaya yang menarik itu dapat menarik perhatian para audiens gitu. Kemudian yang kelima, berisi ajakan atau imbauan, yaitu menyampaikan pesan yang menggerakkan audiens untuk bertindak. Jadi kalau misalnya kita berpidato, itu usahakan untuk dapat membuat audiens itu seperti terajak oleh apa yang kita sampaikan. Kemudian ada langkah-langkah dalam menelaah pidato persuasif. Yang pertama itu menganalisis struktur teks. Dalam menganalisis ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan itu biasanya berisi salam pembuka, pengenalan topik, dan tujuan pidato. Di sini ada yang belum pernah baca pidato, punya Mira, Ini lomba Bu. pidato tentang apa Mira? Tentang pahlawan Ibu. Oke, itu lomba atau gimana Mira? Iya Ibu, lomba tentang. Oh, tinggal NT. Apakah memenangkan juara? Alhamdulillah Ibu juara 3 dari 3. Oh, keren sekali. Mira. Oke, yang kedua itu ada isi. Jadi dalam isi ini kita membuat argumen, data, kemudian fakta, dan alasan yang memperkuat ajakan atau pandangan seorang pembicara. Kemudian yang terakhir itu ada penutup, biasanya berisi kesimpulan dan ajakan terakhir kepada audiens. Karena biasanya kalau misalnya di dalam pidato kan kalian kadang ada yang menggunakan pantun di akhirnya, atau benar Mira kan menggunakan pantun di akhir pidato? Tidak Bu, dengan kata-kata kabir. Pahala kabir. Hari ini. Iya Ibu.
keadaan kata-kata yang membangkitkan emosi sehingga audiens itu merasa terbawa dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, menilai kekuatan argumen. Apakah argumen yang disampaikan itu logis, relevan, dan didukung oleh bukti. Kemudian yang keempat, menentukan tujuan pidato. Jadi tujuan dari kita berpidato itu apa sih gitu, sehingga audiens tahu, oh ternyata pidato yang disampaikan itu bermakna loh untuk kita sebagai anak muda gitu. Selanjutnya, ini ada salah satu pidato yang berjudul menghentikan kebiasaan merokok di kalangan remaja. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacanya? Saya Ibu. Oke, Mira silakan. Untuk pidato menghentikan kebiasaan merokok di kalangan remaja. Hadirin sekalian, merokok bukan hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga masa depan kita. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya yang merusak organ tubuh. Apakah kita membiarkan generasi muda terus menjadi korban? Saya mengajak Anda semua, terutama para remaja, untuk berhenti merokok sekarang juga. Mulailah gaya hidup sehat dan hindari risiko penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru. Bersama-sama kita bisa ciptakan masyarakat yang sehat, bebas dan bahaya dari rokok. Oke, Mira kayaknya benar-benar udah terlatih ya untuk membaca sebuah pidato. Cuman memang mungkin mimik wajahnya atau mungkin intonasinya kurang sesuai dengan apa yang dibaca. Mira udah keren banget. Tepuk tangan lagi dong Mira. Yang lain juga jangan mau kalah ya. Kemudian hasil menelaah dari pidato yang tadi sudah disampaikan oleh Mira itu yang pertama, apa tujuan dari pidato tersebut? Tujuannya untuk membujuk para remaja berhenti merokok dan mulai hidup sehat, Ibu. Iya benar. Jadi tujuan dari pidato yang tadi sudah dibacakan oleh Mira itu adalah untuk membujuk para remaja agar dapat berhenti merokok demi menjaga kesehatan dan menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari rokok. Kemudian yang kedua itu coba salah satu argumen yang digunakan untuk mendukung ajakan itu apa saja tadi yang sudah dibacakan oleh Mira? Itu Bu, apa menjelaskan fakta bahwa rokok itu memiliki kandungan yang berbahaya, kandungan kimia yang berbahaya. Salah satunya itu zat nikotin, Ibu. Oke, benar disampaikan oleh Mira bahwa setiap batang rokok itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya yang masuk ke organ tubuh. Kalian sudah tahu kalau rokok itu berbahaya? Tahu, Ibu. Tahu. Jadi jangan sampai kalian tergoda dengan rokok, apalagi kalian perempuan. Karena kan biasanya perempuan ada yang merokok ya. Ada. Nah, jangan sampai. Enggak ya? Boleh. Benar, betul banget ya. Boleh ya. Itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, ajakan atau imbauan utama dari pidato tadi apa? Ada yang tahu? Yang
Saya sedang membayangkan saja ini melakukan lansia. Oh, pengen apa tuh kira-kira? Baru sarapan. Ya nggak apa-apa kan, pikirin dulu. Ya kan kita lagi Belajar belajar. dulu kan kita boleh pikirin makanan nih yang kira Nah, di sini istirahat ya. Aku habis ini ada jam pelajaran lagi. Ada ibu. Ada jam pelajaran siapa? Miss Henny. Oh, Miss Henny. Oke. Kita lanjut ya. Tadi apa yang sudah disampaikan Mira itu benar bahwa pidato tadi tentang merokok, bahaya merokok itu sangat efektif karena pidato tersebut itu menyajikan data faktual mengenai bahaya merokok, menggunakan bahasa yang persuasif, serta memberikan ajakan yang jelas dan relevan kepada audiens atau terutama remaja karena hal ini dapat membangun kesadaran dan mendorong mereka untuk dapat berhenti merokok. Apakah sudah paham? Paham ibu. Paham ya. Paham? Dan kasih paham? Ih, nggak sih. Kalau sudah paham, bersedia untuk ikut latihan selanjutnya. Tidur. Ya, tadi katanya sudah Ya, paham. kamu tadi tidak berlatihan, Bu. Ya sudah, kita latihan bersama-sama saja ya, kalau begitu. Oke, ini kita ada latihan pidato mengenai mari selamatkan lingkungan kita. Oke, ada yang mau bersedia maju ke depan buat baca pidatonya dengan intonasi yang baik, bahasa yang benar, gerak tubuh yang baik. Ayo, Ini Mira. ya, ayo Mira. Keren loh, Mbak. Walaupun kalah juga. Ayo Mira. Boleh. Habis itu mereka yang ibu. Iya, apa sih? Oke. Oke. Mari selamatkan lingkungan kita. Hadirin yang saya hormati, setiap hari kita menghasilkan sampah yang semakin mengancam lingkungan. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, terus menumpuk di lautan dan mencemari ekosistem. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Mari kita mulai belajar mengurangi plastik, membawa tas belanja dan mendaur ulang sampah di rumah kita. Tindakan kecil ini dapat berdampak besar bagi masa depan. Karena itu, saya mengajak semua menyelamatkan lingkungan kita demi ekosistem yang bersih dan terjaga. Oke. Terima kasih. Mira nomor absen berapa Mira? Nomor absen 3 ibu. Oke, selanjutnya siapa lagi ingin maju? Semuanya untuk maju ya. Ayo ibu ingin menilai cara kalian berpidato itu seperti apa? Ayo Ibu. Alia boleh Alia maju ya. Ayo. Aku nggak bisa. Bisa, jangan bilang nggak bisa sebelum mencoba. Ih, nggak bisa. Ayo Alia. Go go go. Mari selamatkan lingkungan kita. Hadirin yang saya hormati, setiap hari kita menghasilkan sampah yang semakin mengancam lingkungan. Plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, terus menumpuk di lautan dan mencemari ekosistem. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tas belanja, dan daur ulang sampah di rumah kita. Tindakan kecil ini akan berdampak besar bagi masa depan. Karena itu, saya mengajak Anda semua untuk peduli dan bersama-sama menyelamatkan lingkungan kita di generasi yang akan datang. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Alia. Aku bisa Alia. Oke, selanjutnya Alia nomor absen. Plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, terus menumpuk di lautan dan mencemari ekosistem. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tas belanja dan daur ulang sampah di rumah kita. Tindakan kecil ini akan berdampak besar bagi masa depan. Karena itu, saya mengajak Anda semua untuk peduli bersama-sama menyelamatkan lingkungan kita demi generasi yang akan datang. Oke, baik. Asima nomor absen berapa? Nomor 2 Ibu. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah membacakan sebuah pidatonya. Jadi kalian sudah pada bisa ya
udah mulai mimiknya udah mulai terlihat, gestur tubuhnya juga sudah baik, intonasinya juga sudah baik. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Mira, silakan. Kita ibu bahwa hari ini kita belajar mengenai pidato persuasif, bagaimana kita dapat membujuk orang lain untuk melakukan apa yang kita bicarakan melalui pidato yang kita sampaikan. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk Mira. Oke, benar tadi sudah disampaikan Mira tentang pidato, berarti masih ingat ya. Untuk Safira, tolong sampaikan ke dia kita belajar apa aja hari ini. Oke. Tapi kita ada PR ya, Nak? Kayak apa ibu? Ibu mau kalian buat sebuah pidato. Pidato. Terserah ibu mau temanya tentang apa, judulnya tentang apa, terserah kalian, ibu bebaskan. Tulis aja di kertas folio. Satu lembar saja ya. Dikumpulkan minggu depan. Ibu mau minggu depan kalian membacakan di depan kelas pidatonya masing-masing. Siap? Siap ibu. Siap kalian? Oke, siap. Coba HP-nya ditaruh dulu. Oke. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Boleh ditutup Mira? Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sekian pembelajaran dari hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Ibu akhiri wassalamualaikum